Halo, hai kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel saya Epi Ceria di Marente. Nah, channel saya kali ini saya akan bercerita tentang sesuatu hal yang aneh dan janggal bagi kami sekeluarga. Ini adalah sepupu saya yang sakit tadi malam, kita jenguk karena tadinya dia mengalami sakit pinggang yang teramat sangat. Dia merasa sakit pinggangnya itu luar biasa, bagai ditusuk-tusuk belati, beribu-ribu belati. Sampai dia merengek-merengek, tidak bisa bergerak sedikit pun. Bergeraknya pun harus dibantu oleh istrinya atau orang lain yang ada di sekitarnya. Dan sebelumnya istrinya pun bercerita ke kami bahwa malamnya dia bermimpi didatangi ular besar, dan dalam mimpinya itu ular itu ingin menggigitnya. Tapi dalam mimpinya itu dia melihat istrinya yang kena gigit. Tapi kenyataan dalam mimpi itu juga bahwa dia yang kena gigit. Nah, esokan harinya tubuhnya terasa tidak enak. Pasnya juga siangnya itu ada teman-temannya yang mengajak dia ke laut untuk mencari kerang, mencari ikan di lautan. Tanpa menolak karena dia merasa malu menolak ajakan temannya, dia pun memaksakan dirinya untuk ikut ke laut tersebut untuk mencari ikan. Sesampainya di laut, sebelum dia melakukan aktivitas di sana, dia menjerit kesakitan di sana sampai dia tidak bisa bergerak. Beruntungnya teman-teman yang mengajak dia tadi itu mengetahui hal tersebut, lalu mereka menggotongnya sampai rumah. Sampai rumah pun dia langsung dibawa ke puskesmas terdekat karena dia tidak bisa menahan sakitnya pinggangnya yang bagai tertusuk 1000 belati tersebut. Tembus sakitnya itu sampai ke kakinya. Istri dan keluarganya pun membawa dia ke puskesmas. Sesampainya di puskesmas, para dokter pun dan perawat tim kesehatan melakukan pengecekan penyakit. Setelah beberapa waktu kemudian, hasil tesnya pun keluar. Alangkah terkejutnya dokter dan keluarga bahwa hasil tes labnya itu mengatakan bahwa dia sama sekali tidak sakit. Tidak ada penyakit apapun yang bersarang di tubuhnya. Nah, kawan-kawan, itu aneh kan? Bagi kami keluarga aneh sangat. Karena dia menjerit kesakitan dari pinggulnya sampai ke kaki, tapi dokter menyatakan bahwa dia tidak sakit, tidak ada penyakit yang bersarang di tubuhnya. Sampai kita sekeluarga malam ini pergi menjenguknya ke puskesmas, dan betul juga di sana dia tidak bisa bergerak sedikit pun tanpa bantuan keluarga yang menggotongnya. Apalagi saat dia pergi kamar mandi sampai dia tidak bisa berjalan, harus dipegang sambil merengek-rengek. Bergerak sedikit pun sakit, apalagi berjalan, kawan-kawan. Sampai kami pun menyarankan agar memanggil ustadz yang terkenal di kampung saya untuk merukiahnya, Ustadz Rukiah. Dan ipar saya pun memanggilnya karena itu temannya, memanggil ustadz tersebut. Saat dirukiah,
dan dia pun bereaksi menggeliat seperti ini. Kita kasihan juga karena kata istrinya kemarin malamnya itu saat banyak tamu-tamu yang datang mengunjunginya di puskesmas tersebut, dia melihat sesosok anak kecil laki-laki yang keluar dari kamar mandi ruangan inap itu. Katanya anak itu tidak memakai baju sehelai pun, dia telanjang. Terus dia bilang, anak siapa itu yang keluar dari kamar mandi tidak pakai pakaian, tidak pakai baju dan celana, katanya. Istrinya pun melihat ke seluruh ruangan, dia bilang tidak ada anak kecil yang telanjang pun, dia bilang. Sambil menunjuk, dia bilang, itu anak kecil itu anak siapa, katanya. Dia tidak pakai baju, dia keluar dari kamar mandi. Itu kata istrinya, tidak ada anak pun di sini yang tidak pakai baju, katanya. Itu yang sembunyi di sana. Sambil dia menunjuk, sambil matanya mencari kemanapun anak kecil yang telanjang tadi berjalan. Katanya, tuh anaknya menjulurkan lidahnya ke saya, katanya. Kata istrinya, tidak ada. Namun isi ruangan merinding. Katanya, mungkin itu adalah jin atau anak tuyul yang ada di ruangan itu. Salah satu keluarganya menyarankan agar dia diruqyah saja. Oke, setelah diruqyah, nah dia sudah bisa bangun sendiri kan? Ini dia bangun sendiri. Pinggang yang tadinya sakit sudah tidak terasa lagi. Alhamdulillah. Gangguannya sudah hilang, sudah pergi. Karena sudah diruqyah oleh Ustadz. Yang sebelumnya tidak bisa kita pegang sedikit pun. Di tempat sakitnya itu disentuh sedikit aja dia sudah menjerit, merengek kesakitan, dan sekarang alhamdulillah sudah tidak sakit lagi karena sudah diruqyah oleh Ustadz. Dan semoga jin pengganggu yang mengganggu dia pergi dan tidak balik untuk selama-lamanya. Ada sih ustadz yang mengatakan bahwa orang yang ada jin dalam tubuhnya, maka dia bisa melihat jin yang lain yang berkeliaran di sekitarnya. Nah, mungkin saja ya teman-teman, tadi dia melihat anak kecil yang telanjang itu karena di dalam tubuh dia ada jin bersemayam di dalam tubuhnya. Mungkin jin itu bersemayam di pinggangnya yang dia bilang sakit. Wallahu alam. Oke teman-teman, itu tadi video saya, dan jangan lupa ya kawan-kawan, sebelum kita tidur, sebelum kita beraktivitas, ucapkan bismillahirrahmanirrahim, baca kul huwallahu ahad 3 kali, kul a'udzu birabbin nas 3 kali, kul a'udzu birabbil falaq 3 kali, baca ayat kursi, dan baca Allahu Akbar supaya tidak diganggu oleh jin. Oke teman-teman, alhamdulillah sepupu saya sudah sehat, bisa berjalan sendiri seperti ini. Jangan lupa ya kawan-kawan, like and subscribe channel saya. Wassalam.